Tapi karena kita semua gila nyanyi, kuncinya di situ kali ya. Kita semua gila nyanyi ya Pak Aris ya. Gila nyanyi sejak mahasiswa dulu, sudah gila-gilaan nyanyinya. Bahkan kita punya moto kuliah jangan sampai mengganggu paduan suara waktu itu. Sekarang jangan sampai pekerjaan mengganggu nyanyi, begitu sama gilanya sampai sekarang. Jadi rasanya selama kita masih punya semangat untuk itu, rasanya kita bisa diupayakan untuk mengeres rupanya. Jadi itu cukup challenging karena kita harus berlatih pengucapan ya. Betul, pengucapan jangan ya. sampai salah gitu ya. Karena di negara orang kalau kita bahasa Mandarin tuh agak susah gitu Mas. Jadi kayaknya bacanya sama tapi penekanannya beda, artinya beda gitu ya. Nah itu cukup challenging. Yang saya penasaran sampai bisa diundang, bukan cuma wakil Indonesia tapi wakil Asia Tenggara. Ceritain sedikit gimana Coach? Yuk ikut gue ke lantai 2. Saya Bo yang akan menemani Anda di podcast Lantai 2. Kita bakal banyak berbincang-bincang tentunya dengan teman-teman dari Suara-Suara Indonesia. Kita bakal tahu sejarah mereka seperti apa, cerita mereka seperti apa, dan juga bagaimana mereka sampai bisa dapat undangan langsung sebagai wakil Asia Tenggara untuk berangkat ke Taiwan nanti. Kita langsung mulai ya kalau begitu ya. Saya izin dulu ya Bapak Ibu ya. Karena visceral fat saya cukup banyak ya, kalau saya berdiri terlalu lama saya capek nanti. Saya juga mau mengundang untuk para tamu saya yang bakal hadir dan bakal berbagi cerita juga di podcast Lantai 2 kepada Coach Bagus, kepada Mas Budi dan juga Dr. Agung, kami persilahkan untuk bisa langsung menempati posisinya. Sekali kami persilahkan, monggo silakan Coach, Mas, boleh tepuk tangan dulu boleh. Boleh, jadi kalau mungkin biasanya, terima kasih monggo silakan. Silakan. Baik. Nah, itu dia. Jadi kalau biasanya kita tampil tuh di studio, ya kan, dengan kursi yang lebih empuk gitu. Tapi sore hari ini, episode kali ini, kita tampil berbeda. Karena selain tempatnya harus turun di lantai 2, kita main-main ke Hall Suara Surabaya. Dan lebih luar biasa juga ditonton langsung ya, oleh para handai tolan kerabat juga. Jadi tepuk tangan juga buat Anda sekalian yang sudah hadir hari ini di podcast Lantai 2. Gimana kabarnya? Tadi ada pesan saya jangan panggil Bapak katanya. Mas-mas kalian gimana kabarnya? Seperti itu ya. Monggo mic-nya boleh silakan Coach, Dok, Mas silakan. Saya mungkin yang pertama kalau boleh dulu, mungkin dari banyak penonton juga perlu tahu juga soal yang namanya Suara-Suara Indonesia. Betul seperti itu ya Pak ya? Oh Pak lagi, Mas betul seperti itu ya. Boleh ya, kalau boleh ceritakan sedikit soal yang namanya latar belakang dari Suara-Suara Indonesia ini ada dari kapan dan terbentuknya seperti apa Mas? Monggo. Baik Mas, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi Suara-Suara Indonesia itu terbentuk dari sebuah peristiwa yang mendahului dulu Mas. Jadi kita tahun 2013 itu mendapatkan undangan misi kebudayaan di Belanda ya. Kemudian dari sana kami tampil di acara namanya Pasar Malam Indonesia ya. Kita tampil di sana dan alhamdulillah mendapatkan apresiasi yang cukup baik dari audiens dan juga dari pemangku kepentingan di sana. Dan setelah pulang dari sana tepatnya tahun 2015 kita adakan semacam reuni kecil gitu dan di situ saya melontarkan ajakan atau penawaran ini gimana? Apakah kita cukup sampai di situ saja tampil sekali dan kemudian bubar atau kita lanjutkan karena passion kita memang di bidang paduan suara khususnya dan itu sayang banget kalau misalnya kita berhenti hanya sampai di situ saya bilang begitu dan akhirnya gayung bersambut tepatnya pada tanggal 9 Agustus 2015 Suara-Suara Indonesia berdiri secara resmi sebagai komunitas paduan suara yang di dalamnya anggotanya mayoritas adalah alumni dari Universitas Airlangga Surabaya. Oh, jadi mayoritas isinya adalah alumni Universitas Airlangga Surabaya, mayoritas ya. Okay. Pada saat itu bukan mayoritas, memang 100% ya. Oh. Ya, nah setelah itu kami membuka kesempatan kepada teman-teman atau yang mau bergabung di luar UNAIR yang cinta paduan suara juga tentunya dan akhirnya kita berhasil membuat
tim yang lebih solid lagi. Dan nanti mungkin coach kami akan menceritakan bagaimana perjalanan kita setelah itu sampai di titik yang sekarang ini. Baik. Jadi dari kecintaan yang sama, satu undangan yang kemudian mengawali langkah panjang dari Suara-Suara Indonesia sampai sekarang. Betul. Seperti itu ya Mas ya? Betul. Coach sudah dititahkan kalau begitu tadi. Gimana perjalanannya? Ini kan kalau kita ngelihat tadi sekilas ceritanya, jadi kayak project iseng ya, diundang, dan dibentuk, datang, kemudian kumpul lagi, mau bikin lanjut nggak? Coach Bagus ikut dari awal berarti atau seperti apa Coach? Ini panjang lagi ceritanya. Maaf. Saya rubah posisi duduk kalau gitu. Gimana Pak? Sebenarnya kan latar belakang saya melatih vokal klasik ya. Ngelatih paduan suaranya juga di Malang tadinya. Terus begitu kembali ke Ibu Pertiwi, ke kampung halaman ke Surabaya, ibu saya, Dokter Sayeni, ngide. Ini alumni UNER mau ada persembahan untuk Dokter Pardi. Coba dibantu ngelatih ya. Nah, bayangkan Mas, saya harus ngelatih penyanyi, jangan guyu dah. Harus ngelatih penyanyi yang seusia ibu saya. Padahal saya di Malang terkenal galak, ngamuan, ngomel, ini itu. Ya, saya mulai dengan istighfar yang pertama. Tapi ternyata seru juga. Jadi saat mas-mas, mbak-mbak, angkatan-angkatan ini berkumpul, itu mereka ternyata tidak tua loh. Mereka itu seperti ketemu teman-temannya lagi, energinya seperti waktu masih muda lagi. Ya itu pentingnya reuni kali ya Mas ya. Nah dari situ mulailah saya mengatur, menata. Ya memang challenging ya karena semua sudah punya basic sendiri, sudah punya proses sendiri, tapi saya yakin setiap orang yang mau berkumpul menciptakan sesuatu yang indah, Tuhan kasih jalan keindahan di situ. Itu prinsip saya. Jadi sejak saat itu saya 2011 terus termasuk terus habis itu ke Belanda, terus begitu 2015 dibentuk, saya mulai keluar tanduknya. Mulai ada rules, tapi tidak secara organisasi ya Mas ya, organisasi tetap hak-haknya Mas Mbak semua, tapi kalau rules tentang ayo nyanyinya coba ditoto, ayo apa Mas Budi, belajar pernapasan lagi, teknik lagi, biar suaranya nggak kelepasan. Tapi yang saya heran ya setiap latihan yang meskipun mungkin istilahnya kok angel sih nyanyi tadi nih, jadinya nyanyi kok susah sih, tapi karena dilatih timbul kerinduan, datang latihan lagi. Ya kira-kira seperti itu. Tanduknya malah ngangenin ya? Tanduknya coach malah ngangenin ya? Enggak tahu. Enggak tahu saya. Tapi sekarang tanduknya udah full berarti ya? Kenapa? Tanduknya sudah full? Sudah tua saya, jadi sudah hilang tanduknya. Tadi agak lebih lembut ya sekarang ya. Betul. Tapi itu terus beregenerasi atau seperti apa kalau untuk dari teman-teman suara-suara Indonesia? Yang pasti ini ya, setiap kelompok itu tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Saya sendiri punya prinsip sebagai pelatih itu saya tidak bisa nge-HI orang. Setiap orang yang mau bergabung dalam sebuah kelompok itu pasti punya frekuensi yang sama. Nah tapi pasti ada masa-masa di mana frekuensi itu tidak sama. Dan saya tidak akan memaksakan itu. Karena buat saya kalau menyanyi dari hati itu tidak sampai, jadinya nanti bakal terpaksa latihannya. Dan itu sangat nggak enjoy. Dan alhamdulillah ya kesini ya kita mungkin bukan bongkar pasang ya, semua dengan semakin bertambahnya perannya di masyarakat, jadi semakin sibuk semakin apa, enggak apa-apa. Tapi kalau mau kembali latihan ya kita tetap enjoy aja. Kadang ada yang ikut latihan tapi nggak mau ikut tampil, soalnya sibuk ini tuh, monggo aja. Kan toh menyanyi itu sehat untuk jiwa raga ya, pernapasan, happy ya kayak gitu-gitu. Karena membernya udah senior semua, coach ini harus punya cadangan sabar yang berlimpah ruah, soalnya harus sabar gitu menghadapi senior-senior yang memang iya karakternya juga unik-unik semuanya aja. Tapi semuanya keren sih menurut saya, semangat belajarnya tinggi, tidak mengenal usia. Jadi yang saya melihat dari suara-suara Indonesia ini adalah semangat dan tekadnya itu luar biasa. Mungkin di atas rata-rata. Di atas rata-rata? Di atas rata-rata. Betul. Tapi biar lebih afdol lagi, apakah betul-betul di atas rata-rata untuk semangatnya? Saya dapat bocoran juga katanya, Dok, istrinya ikut di Suara-Suara Indonesia. Betul ya Dok ya? Ya betul. Nah, sudah dari kapan Dok? Kalau istrinya ikut Dok? Awalnya Dari itu awal? Dari awal ya? Awal sekali, sebelum terbentuk malah. Sebelum terbentuk Dok? Ya.
Karena itu merupakan suatu kerinduan ya. Awal mereka itu dari paduan suara mahasiswa. Nah, jadi sewaktu masih pacaran, saya itu jadi driver. Nah, Jadi apa dong, mohon maaf? Jadi driver dan penjaga keamanan ya. Jadi istilahnya jadi melihat keseruan mereka bertanding, terus setelah alumni pun terbentuk lagi, kemudian membuat mereka itu istilahnya ya seusia-usia orang-orang pensiunan ya. Kalau orang pensiunan begitu, tapi semangatnya semangat 45 itu. Yang saya salutnya di situ. Semangat 45 akhirnya suaranya tertata. Jadi kalau di rumah juga frekuensi bisa tinggi, semangat juga seperti itu. Karena latihan, Bro. Seperti itu ya, dalihnya Sudah latihan terlatih. cuma tadi ya, bisa diatur ya frekuensi tinggi rendahnya. Tapi kalau karena udah dari awal ya, bahkan dari sebelum terbentuk Dok sudah bergabung juga Ibu dengan Suara-Suara Indonesia. Ada nggak satu momen yang paling diingat dalam perjalanannya sampai detik ini Dok? Ya mungkin sempat dibawa, mungkin kesel sama coach waktu dilatih, pulang ke rumah malah gerundel, ngedumel gitu, ada nggak Dok cerita seperti itu Dok? Lah kesalnya itu latihan selesai jam 8, tapi molor. Nah kita yang jadi tim pengaman dan tim penjemput ini, jadi harus panjang sabar juga. Jadi istilahnya ya sudah, kita ikut menunggu, kadang juga jadi ada komunitas sendiri. Ada komunitas sendirinya ya. Jadi sama-sama senasib sepenanggungan, sama-sama Ya. menunggu para merdu-merdu hati ini kembali ya dari latihan Ya seperti itu. seperti itu. Akhirnya lama-lama kita juga dikenal. Oh ini yang sering jemput dan lain sebagainya. Dan juga kenal dengan tim-tim yang lainnya seperti itu. Baik. Yang unik waktu ke Belanda. Oke. Waktu ke Belanda itu, jadi saya juga ikut ya. Jadi yang rame, teman-teman juga rame. Yang lain bawa ATM katanya. Kalau istri saya katanya bawa mesinnya. Karena dokternya diajak langsung. Baik. Perangkap overboy ya. Jadi tim pengaman, penitipan barang-barang. Jadi mereka tampil di depan, kita yang di belakang itu nitip tas-tas semuanya, kita yang jadi tim pengamannya. Ini berarti yang namanya Suara-Suara Indonesia itu nggak bisa lepas hanya dari penampilan dari pelatih juga, tapi dari keluarga yang membantu juga pasti ya. Begitu ya Mas ya. Dukungannya luar biasa ya. Betul sekali. Jadi memang unsur kekeluargaannya yang menonjol. Karena betul-betul berbagai keluarga ada di sana. Bapak, Ibu, putra-putri ada juga sekarang tergabung dalam komunitas Suara-Suara Indonesia. Dan dari awal pun kita sejak jadi mahasiswa juga hubungan kita sangat dekat Mas. Jadi ketika kita membentuk komunitas ini nggak ada kesulitan berarti sih. Karena sejak awal kita memang udah akrab secara personal gitu. Jadi komunikasi juga enak, juga nyambung sampai akhirnya jalan sampai sekarang. Ini sebelum kita sama-sama bakal menyimak penampilan dari Suara-Suara Indonesia sesaat lagi. Satu pertanyaan dulu Coach. Tadi yang saya penasaran sampai bisa diundang, bukan cuma wakil Indonesia tapi wakil Asia Tenggara. Ceritain sedikit gimana Coach? Oke, jadi tahun lalu saya ada kompetisi ya, saya ikut kompetisi di Taipei. Terus kebetulan saya istilahnya ikut kompetisi paduan suara. Saya pinjem tempat latihannya si Taipei Chamber Singers ini. Nah, entah bagaimana mereka tuh kayak lihat YouTube saya, lihat IG saya. Terus saya disuratin, "Sir Bagus, kamu ada senior choir ya? Kami kalau mau mengundang bagaimana?" Wah, itu saya langsung, wah ini bingung lah saya. Saya langsung ke pengurus, ke founder, saya cerita ini ada seperti ini bagaimana, gayung bersambut, ya sudah. Sejak saat itu kami memulai komunikasi, bahkan waktu itu saya pikir cuman kayak kalau kita diundang tampil selesai Mas, ternyata enggak, ada MOU segala. Jadi nanti ke sana kesepakatannya ngundang mereka gimana, dan akhirnya dari pembicaraan kami, awalnya yang cuman sekedar tampil di sana, menjadi sebuah misi kebudayaan. Jadi cultural exchange, jadi tahun depan mereka akan ke Indonesia, ke Surabaya, lebih tepatnya seperti itu. Jadi lebih besar ternyata. Saya kira tadi cuma paling ngundang seru-seru gitu. Ternyata kalau di luar itu orang kalau serius ngundang itu kayak gitu ya ternyata ya. Jadi ini jadi pengalaman baru bagi kami. Apalagi kami punya tagline Suara-Suara Indonesia, Jaya dan Mendunia.
Iya, jadi harus hati-hati kalau mau bikin tagline, kalau mendunia sungguhan. Oh iya ya, ternyata tagline adalah doa ternyata ya. Gitu. Oke, baik. Sudah siap kalau gitu buat sama-sama menyaksikan ya penampilan dari Suara-Suara Indonesia. Dok ikut ke Taiwan? Ikut ya? Ikut lagi ya? Aman ya berarti Ikut lagi. ya? Aman lah berarti kita bisa bilang bakal aman keberangkatan ya? Koper aman, ATM juga aman gitu ya Dok jadi ya? koper boy. Baik. Dan kita bakal sambung lagi buat obrolan-obrolannya bersama teman-teman dari Suara-Suara Indonesia. Kita juga bakal sama-sama segera akan menyaksikan penampilan dari mereka tentunya. Tapi saya boleh minta tepuk tangan sekali lagi buat para yang sudah hadir di Suara Surabaya Center. Tadi tagline-nya mohon maaf, Suara-Suara Indonesia, Jaya dan Mulia. Boleh sama-sama seperti itu ya, biar ini terdengar seperti podcast yang off air, karena biasanya kita podcastnya adalah tapping, ya direkam kemudian ditayangkan. Tapi kali ini spesial off air buat Suara-Suara Indonesia, kita minta sedikit suaranya, Jaya dan Mendunia. Seperti itu ya Coach ya, betul ya. Jadi saya akan bilang Suara-Suara Indonesia, saya mohon untuk Bapak Ibu sekarang bisa bilang Jaya dan Mendunia. Seperti itu kita tes satu dulu ya. Suara-Suara Indonesia. Satu kali lagi bisa lebih keras ya. Suara-Suara Indonesia. Baik, jadi Pak Abdul Haris selaku wakil dari Darbe, betul ya? Betul, lalu juga Prof. Udi, penasihat dari SSI, betul Prof ya? Betul. Ya. Betul, dan juga Dr. Irma.
Kalau saya tim Hore. Tim Hore-nya, baik. Saya mau ke Pak Abdul Haris dulu mungkin ya. Boleh jelaskan sedikit mungkin Pak, Darbe dan SSI, ini hubungannya seperti apa sih Pak Abdul Haris? Iya, jadi Darbe dan SSI ini kayak ini ya, adik dengan kakaknya gitu ya. Karena apa? Pada saat Darbe beraktivitas, dia membutuhkan sebuah inian yang jelas ya. Terutama dari berbagai kegiatan yang sudah dialami oleh SSI, sekarang ini dia membutuhkan semacam legalitas dan sebagainya. Makanya untuk menaungi itu kebetulan kami ada yayasan yang bekerja untuk kegiatan usaha kami, dan itu bisa disoundingkan bersama gitu ya. Jadi minimal bisa mengcover kegiatan yang ada di SSI. Gitu. Baik, jadi peran seperti kakak dan adik ya? Iya. Kakaknya siapa? Darbe atau SSI? Kayaknya kakaknya Darbe ya, yang lebih bijaksana ya. Iya. SSI sampai punya penasihat loh, betul Prof ya? Perlu dinasihati tak Prof, anggota SSI ini Prof? Harus ya, harus nasihati. Kenapa Prof? Tapi kalau kita boleh tadi juga Prof Udi sebagai seorang penasihat SSI, melihat SSI seperti ini gitu kan. Gimana Prof rasanya? Masih perlu dinasihati mereka atau perlu dibimbing lagi Prof? Iya, sebetulnya bukan nasihat seperti yang kita bayangkan secara umum ya, bahwa harus diberitahu seperti apa. Tapi mungkin karena SSI ini isinya semuanya, kalau boleh saya katakan, orang pintar ya, pintar di bidang masing-masing. Begitu, dan masing-masing punya kegiatan yang sangat beragam. Jadi ada perlunya sebetulnya untuk sedikit menyamakan pemikiran, tujuan dan sebagainya, supaya kita bisa sejalan begitu kira-kira. Di tengah kesibukan harus tampil juga, banyak undangan juga dari luar. Prof, susah gak sih Prof? Susah, tapi karena kita semua gila nyanyi, kuncinya di situ kali ya. Kita semua gila nyanyi ya Pak Aris ya. Gila nyanyi sejak mahasiswa dulu, sudah gila-gilaan nyanyinya. Bahkan kita punya moto kuliah jangan sampai mengganggu paduan suara waktu itu. Sekarang jangan sampai pekerjaan mengganggu nyanyi, begitu sama gilanya sampai sekarang. Jadi rasanya selama kita masih punya semangat untuk itu, rasanya kita bisa mengarrange, diupayakan untuk mengarrange rupanya. Sebanyak itu. Betul. Dan tentunya peran keluarga luar biasa Mas. Visa keluar dari rumah itu asalnya dari rumah, dari yang ada di rumah begitu kira-kira. Jadi sebelum visa buat keluar negeri, visa rumah dulu ya? Iya, keluar rumah itu ada visanya sendiri. Domestic visa dulu. Dokter Irma, visanya gampang atau susah ngurusnya? Nah, itu. Kalau keluar visa itu kan harus term and condition ya Mas. Nah ini selama term and condition terpenuhi insya Allah keluar itu. Selama itu terpenuhi insya Allah keluar. Boleh di-spill sedikit term and conditionnya apa? Oh baik. Kalau saya melihat begini ya, SSI ini luar biasa. Luar biasa sekali, kenapa saya bilang luar biasa? Banyak sekali tim-tim choir di luar Bapak Ibu itu yang berdasarkan kantor atau sekolah. Tapi begitu selesai. Tapi kalau SSI ini beda, mereka sudah kayak keluarga gitu. Jadi saya itu ayem, Bun mau latihan, oh oke, saya pasti ketemu Pak Haris, saya ketemu Bu Galuh. Kalau misalnya lewat 1 menit, 2 menit gak masalah, lewat setengah jam, Mbak Mas Udi di mana? Oh samping saya, oh aman gitu. Jadi kami sebagai supporting system Mas gitu. Nah ini juga mudah-mudahan lancar ya Pak Haris, Mas Udi ke Taiwan. Kami yang di rumah ini, karena saya kebetulan tidak ikut nanti, cuman saya mau berpesan kepada ini, ingat loh ya, ini timnya tim baby boomers yang lebih banyak kan. Betul. Vitamin jangan lupa, nah itu. Schedule jangan terlampau tight, saya bilang itu. Ada waktu selesai istirahat tidur, nggak usah jalan-jalan itu ya. Itu istimewa ya Mas. Minyak angin jangan lupa itu ya. Kerokannya soalnya yang tukang ngerok kan nggak dibawa. Oh iya betul. Makanya hati-hati. Itu ternyata. Istimewanya itu. Seperti itu. Sudah dilakukan semua Prof dari checklist ya. Sudah checklistnya. Jadi bukan perkara latihan, bukan perkara penampilan yang oke enggak, tapi lebih ke arah itu ya.
yang diperhatikan oleh supporter keluarga. Kami tugasnya di situ. Baik, tapi Dok kalau kita boleh tahu juga, Prof juga Pak Abdul Haris juga dari sekian banyak pengalaman pastilah ada kan perjalanan-perjalanan panjang SSI selama ini. Betul. Yang paling berkesan dulu, buat Pak Abdul Haris deh. Iya, kalau saya sih kemarin terakhir mengikuti lomba di Semarang ya. Pertengahan tahun kemarin ya kayaknya. 2023. 2023 ya, oke. Itu kami mengikuti SSI mengikuti lomba yang lumayan levelnya udah tingkat internasional ya. Jadi paduan suara yang lain itu pun juga memiliki kelas yang ini ya. Jadi cukup lumayan, musuhnya agak berat-berat juga itu ya. Jadi ya alhamdulillah saya bisa mengikuti meskipun dengan kondisi apa adanya, tapi ya alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik sampai selesai. Yang di Semarang kemarin berarti iya, ya, itu yang paling karena lawannya berat. Iya, lawannya. Hasilnya seperti apa? Kalau lawan berat gitu kan, Kenapa? kalau buat orang awam kan, lawannya berat ini. Biasa kan, apakah soal menang kalah atau seperti hasilnya gimana sih Pak kemarin yang di Semarang? Iya, jadi implikasinya kan macam-macam itu, lomba itu. Kemarin kita yang agak ini karena agak tersendat waktunya, karena kesalahan saya sendiri waktu itu. Jadi saya harusnya sudah memakai topi pada waktu itu, tapi karena ini saya ya waktu itu akhirnya terlambat sedikit waktunya untuk ini. Ya. Tapi semuanya alhamdulillah berjalan dengan baik. Sebelumnya kita juga sudah masuk di kategori yang cukup bagus sana. Ya. Baik, itu hasil dari Semarang kemarin ya. Ini luar biasa, berarti kayak gini ya langsung sigap, membantu juga, kolaborasi juga oke di antar sesama anggota SSI gitu ya Prof ya? Gak pernah ada gontok-gontokan gitu Prof? Tadi kan sempat disinggung sama Dr. Ima, bukan saya yang bilang ya, katanya kan baby boomers ini ya. Masa gak ada gontok-gontokan gitu sama anggota Prof? Ada lah. Ada. Cuman saya kan nggak cerita di sini ya. Semuanya baik, nggak ada kontak-kontakan. Di belakang ini. Oh iya. Kalau sudah naik di Bandung semuanya beres. Karena tadi ya nyanyi dulu yang paling penting ya Prof ya. Tapi kalau buat Prof Udi sendiri, selama ini yang paling berkesan selama bersama SSI yang mana Prof? Yang paling nempel di ceritanya Prof? Oke, tidak terlalu jauh beda dengan Pak Haris. Jadi waktu itu bulan September tahun 2023 kita ikut lomba di Semarang tanggal 7 September, saya ingat sekali. 7 September kita harus berangkat ke Semarang untuk ikut lomba itu. Tanggal 5 September itu kita mengikuti upacara pengukuhan guru besar. Dan itu pertama kali diadakan lagi di UNER dengan paduan suara. Dan SSI diberi kesempatan untuk tampil. Itu yang luar biasa buat saya. Karena kebetulan yang ada di depan itu saya. Karena itu buat saya luar biasa. Tidak akan terlupakan, terima kasih untuk keluarga besar SSI untuk supportnya. Dan setelah itu kita berangkat ke Semarang dengan restu dari Pak Rektor waktu itu. Betul. Selamat jalan, semoga sukses dari Pak Rektor waktu itu. Alhamdulillah kita pulang dengan membawa emas. Oh, alhamdulillah, tepuk tangan dong kalau seperti ini ya. Luar biasa. Tanggal 5 dikukuhkan sebagai guru besar, lihat teman-temannya tampil. Tanggal 7 tampil bersama teman-temannya. Betul, itu seperti hidup di dua alam gitu ya. Antara ilmiah dan yang tidak ilmiah. Oke, baik. Dr. Irma sebagai tim Hore, support system yang luar biasa. Insya Allah. Keberangkatan yang mana yang paling diingat kalau dari teman-teman SSI? Yang kayak ini prosesnya paling, persiapannya paling ribet deh sebagai tim Hore. Paling ribet, kalau paling ribet kalau saya bilang lebih terkesan ya, itu adalah waktu konser terakhir Ica Durasim 2024 yang lalu ya, 2024 yang lalu. Layar Perak, ya Simfoni Layar Perak. Itu buat saya lebih berkesan. Kenapa? Ada berapa sesi Pak? 4 sesi? 4 sesi dengan 4 baju berbeda dong. Hebat kan, luar biasa Bapak Ibu. Kalah artis ya. Kalah artis gitu. Okay. Saya yang pusing, Bun, carikan baju warna ungu. Ungu, baik Pak. Ini bukan, itu fusia. Tahu dia fusia sekarang. Saya aja gak bisa ngebedain. Enggak, Ibu harus ungu. Jadi kadang kita harus sediakan, itu yang paling berkesan, wardrobe. Kemudian aksesoris. Jangan salah, bapak-bapak ini pun
ngati busono kalau kita bilang ya. Gitu ya Mas Budi ya? Itu Gitu. foundernya yang menyebabkan begitu. Gitu. Jadi Ya. itu yang saya berkesan sekali. Jadi mulai dari wardrobe-nya, lagu-lagunya, itu lagu-lagu masa kini tetapi dibawakan dengan tim yang kata Coach Bagus memang unik gitu ya. Nah itu yang luar biasanya kalau saya melihat di situ gitu. Dan Bapak Ibu yang saya luar biasa adalah SSI ini menjadi healing. Menjadi sarana Bapak Ibu ini untuk olahraga. Nah itu yang kita harus. Me time. We time, olahraga. Jadi pulang dari SSI itu seger biasanya, sehat. Itu yang harus, mohon tepuk tangan Bapak Ibu untuk SSI luar biasa. Luar gitu. biasa. Ya. Sehatnya bukan cuma di batin tapi di lahir juga ya Bu. Iya, ya? betul, lahir batin. Karena ada pemanasan ya Pak Haris Iya, ya. betul. Ya Coach Bagus ada pemanasan gitu. Semua fisik gitu. Jadi luar biasa. Baik. Syaratnya dari Coach Bagus harus jalan berapa ribu? Jalan Ada syaratnya. Ada jalan juga, harus jalan Satu juga. hari berapa ribu? Iya. 6.000. Nah. Berapa? 10.000. Iya itu luar biasa. Jadi tiap pagi kami jalan Mas. Supaya biar bisa tetap SSI Supaya maju. napasnya panjang. Napasnya panjang. Supaya napasnya panjang. Seperti itu, yang disehatkan bukan cuman yang anggota SSI tapi keluarga pendampingnya juga ikut sehat akhirnya Dok ya. Siap, insya Allah. Kamu harus berangkat juga. Luar biasa. Coach Bagus terima kasih ya. Tadi di sesi awal bilang tanduknya gak terlalu tebel tapi ternyata 10.000 loh ya. Gak main-main, tapi untuk yang Taiwan singkat mungkin boleh. Pak Haris, persiapan seperti apa? Berangkat Desember ya, betul ya? Desember tanggal 7, balik tanggal 12. Iya. Persiapan dari teman-teman SSI seperti apa? Prof Budi, Pak Haris? Iya, seperti halnya kalau kita mengadakan konser, semakin mendekati hari H semakin sering kita latihan, begitu ya. Walaupun karena kita semua di sini dari bidang ilmu yang berbeda, dari pekerjaan yang sangat beragam, luar biasa kita menyesuaikan waktunya untuk hadir, begitu. Latihan juga sore, sementara kalau perlu ya prakteknya harus tutup dulu gitu ya, karena nggak mungkin antara praktek dengan latihan nyanyi. Ternyata pasiennya kalah Mas. Iya, dokternya mau nyanyi dulu gitu ya, ditunda tahun minggu depan. Kemudian juga rasanya yang penting adalah ada rasa satu yang harus kita buat. Karena kita nyanyi itu kalau sekedar nyanyi nggak akan ada rasanya. Tapi kalau satu lagu itu dibawakan dengan perasaan yang sama dari semuanya, nanti itu akan menjadi kondisi yang lebih kelihatan. Dan tidak hanya itu yang tersampaikan pada audiensnya, tapi kita sendiri pun yang nyanyi pun jadi enjoy begitu. Baik. Kita doakan bersama ya agar kurangnya lancar pulang di sana juga luar Amin. biasa. Kalau tadi katanya Dokter Irma juga sudah diingatkan ya, monggo support sistemnya yang berangkat diingatkan lagi ya barang-barangnya ya. Jadwalnya nggak perlu bingung oleh-oleh nanti aja itu ya. Oleh-oleh berarti itu kan impact ya. Oh iya. Siap. Tapi tetap harus ada berarti Dok ya? Dalam? Tetap harus ada berarti. Insya Allah harus ada. Kan nggak boleh pulang kita nggak bawa oleh-oleh. Itu term and conditionnya salah satunya ya. Betul, walaupun bukan di poin nomor 1 tetap masuk dalam daftar ya. Siap, baik terima kasih. Pak Haris, Prof Budi, Dr. Irma terima kasih banyak. Terima kasih. Kita mau lihat lagi Prof Budi mau siap-siap buat tampil lagi sama Pak Haris ya setelah ini ya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Untuk Pak Haris dari Darby, Prof Budi penasihat dari SSI dan juga Dr. Irma support sistemnya, tim Horeja dari SSI. Dan kita akan kembali lagi ya di sesi selanjutnya. Selalu mengingatkan juga untuk Anda, para tamu undangan yang telah hadir. Tadi waktu masuk kemungkinan dari Anda sudah mendapatkan sebuah kertas berwarna-warni. Ya, itu hal kecil yang bisa kami lakukan dari podcast Lantai 2 untuk teman-teman SSI. Jadi monggo kalau untuk berkenan Bapak Ibu sekalian boleh menuliskan doa, harapan buat teman-teman SSI yang bakal berangkat ke Taiwan di bulan Desember nanti. Kalau sudah, nanti bisa dikumpulkan juga ya di fishbowl. Nanti kita bacakan beberapa harapan dan doa dari para Anda sekalian yang sudah hadir di acara pada hari ini.
Gimana kakak-kakak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Naik turun nggak apa ya? Udah apa kan demi... Gak apa, ternyata 10.000 langkah pasti kuat lah kalau cuma segini aja Etek ya. Kan udah dilatih jalannya 7.000 sampai 10.000 per hari. Jadi aman ya. Ngeliat Mas Fatih tadi jujur capek ya sebetulnya ya. Dari belakang lari ke depan, nyanyi, semua ikut nyanyi, lari lagi, gabung lagi di tengah. Luar biasa Mas Fatih. Baik, tapi ini kalau kita boleh tahu juga, Bu Diana, Bu Nila seperti itu ya. Dan juga Mas Fatih. Ini sebagai anggota SSI betul ya. Tapi kalau Bu Diana sebagai? Saya. Sudah? Bu Diana itu sebagai Ketua Suara-Suara Indonesia. Ketuanya. Kalau Bu Nila sebagai? Bu Nila sekretaris. Sekretaris. Mas Fatihnya? Saya penggembira. Kalau misal siapkan sedekah terbaik Anda itu bagian saya. Jadi jujur, pernah pengalaman ya dulu kalau ke Semarang, saya kan ada pengalaman tuh leader nih di BIS ya. Kalau sudah siapkan sedekah terbaik Anda, karena anggotanya kan banyak dari profesor, banyak dari dokter dan sebagainya, langsung keluar. Harapannya sore ini juga banyak yang keluar. Gitu loh Mas. Seperti itu ya Mas Fatih harapannya ya. Saya anggota BAS 2. Oh oke, baik. Jadi baik. biasanya kalau kita pergi ada Mas Fatih itu mesti gembira gitu. Oh, Mas Fatih ini penggembiranya. Makanya beliau bagian penggembira. Penggembiranya, baik. Tapi kalau gitu boleh nggak kalau buat kesempatan yang kali ini Mas Fatih boleh tetap bergembira, tapi boleh bagi cerita sedikit nggak sih Mas? Setelah bergabung sama SSI mungkin ya, pengalaman selama ini ada nggak momen yang mungkin kerasa agak berat lah buat Mas Fatih yang selalu bergembira? Ada nggak sih Mas Fatih? Ya, jadi saya tergabung pasca COVID ya. Jadi memang benar tadi yang sampaikan Dr. Sahyeni. Jadi kami benar-benar di audisi, suruh membaca notasi. Kebetulan saya juga basicnya di paduan suara tempat saya kerja. Jadi ya kebetulan coach juga ngelatih di tempat sebelumnya. Jadi alhamdulillah sahabat dapat free pass. tetap di ini. Terus kemudian yang terberat adalah izin dari istri. Nah, karena tadi kan kita kalau Dr. Irma tadi sama Prof Budi, nah saya kebalikannya. Kenapa tuh? Saya kalau mau berangkat latihan harus seluruh untuk kegiatan rumah itu beres. Gitu iya. ya. Jadi gitu kalau ya? supaya dapat permit, coba dapat visa untuk bisa berangkat, saya harus gitu. Karena istri saya udah seneng nyanyi, nah itu susah. Perlahan saya selalu bilang sama Bugal, Bu, boleh sekali-kali bujuku teleponan gitu lah. Ternyata, spesial. Sampai tadi berangkat teman-teman, loh matamu kok merah Mas yang kanan? Iya, kenapa? Diculek, suruh berangkat tadi. Seperti itu ya Mas Fatih. Perjuangannya luar biasa Mas untuk nyanyi di SSI. Tapi Ibu ada? Ada? Ibu ada di rumah. Nggak dia juga. Baik. Kalau Bu Nila selaku sekretaris di SSI juga, berarti bergabung sejak kapan kalau Bu Nila? Saya tuh sebenarnya kalau tadi kata Prof Udi dari dulu ya, mulai dari mahasiswa sebenarnya. Dari mahasiswa. Karena dulu di Paduan Suara Mahasiswa UNER gitu ya. Kemudian beberapa kali event sebelum ada SSI itu sebenarnya kita memang sebelum diresmikan gitu ya, itu memang sempat ada beberapa project. Misalnya kita konser alumni gitu ya, kemudian ada tribute to Pak Pardi, beliau itu adalah pelatih kami gitu ya zaman dulu. Jadi ada beberapa kali project gitu, sempat vakum juga dari SSI beberapa waktu, tapi kemudian join lagi itu beberapa tahun sebelum pandemi. Itu sudah mulai join lagi. Apa yang bikin mau join lagi? Setelah sempat vakum, kemudian mau join lagi, daya tariknya SSI apa sih Bu Nila sebetulnya? Kalau daya tarik itu mungkin sama seperti teman-teman yang lain ya, karena memang jiwanya senang nyanyi, berpaduan suara itu kayak sudah dari hati gitu ya Mas. Mulai SMP bahkan, mulai SMP, SMA, kemudian paduan suara UNER, dan kemudian di SSI itu kita menemukan keluarga gitu. Jadi kalau mungkin di organisasi yang lain itu banyak hal gitu ya. Kalau di SSI itu kita dari latar belakang yang berbeda, di pendidikan yang berbeda, usia yang rentangnya juga sangat jauh. Mulai dari Dr. Sahyeni tadi, Dr. Nuni itu di usia segitu, dan di SSI itu saya termasuk yang muda ya. Padahal sebenarnya juga sudah kepala 5 gitu ya Mas ya. Tapi termasuk yang muda gitu. Jadi happy gitu ya. Jadi kita healing gitu, dibilang we healing gitu, bukan me time tapi we time gitu. Jadi kalau di SSI itu rasanya seperti balik muda lagi, kemudian kita bisa refreshing gitu ya dari kesibukan kita sehari-hari yang mungkin ruwet gitu ya Mas ya. Kalau sudah nyanyi itu udah kayak katarsis gitu, udah happy gitu. Gitu sih. Jadi seperti itu ya. Padahal tadi kalau Bu Nila nggak bilang kepala 5, saya juga nggak nyangka loh.
Memang seperti itu ya manfaat menyanyi ya. Kencang semuanya terlihat ya. Segar. Bu Ketua, gimana rasanya? Mini recitalnya juga sudah berjalan, sudah mendekati fase akhir juga. Dan setelah ini bakal berangkat juga ya ke Taiwan. Persiapan tadi sempat dibahas juga. Tapi kalau secara umum sudah sejauh apa sih persiapan teman-teman untuk jelang keberangkatan ini? Alhamdulillah sudah sekitar 85% itu sudah kita jalani ya. Maksudnya kalau persiapan kan coach yang lebih paham secara penyanyi ini bagaimana. Kalau di luar itu kami juga sudah prepare banyak hal dan tinggal 3 minggu lagi kita berangkat ke sana ya. Minta doanya aja, minta dukungannya aja. Pasti seperti itu ya. Doa dan dukungan pastilah buat teman-teman SSC agar lancar tadi semuanya. Amin. Baik, kalau terima boleh, kasih. Kita harus dengarkan curhatnya Bu Ketua juga. Mas Wati sudah, Bu Nila sudah, Bu Ketua juga harus curhat dong. Dalam persiapan berangkat ke Taiwan, ada nggak momen-momen yang mungkin terasa cukup challenging, menantang gitu? Gimana? Ya, kalau challenging itu memang tentu saja ya seperti yang tadi sudah disampaikan karena kita itu masing-masing bekerja di bidang yang berbeda. Menyatukan waktu itu susah dan bahkan member kita itu tidak hanya dari Surabaya, Mas. Jadi ada yang dari Malang, dari Jakarta, dari Bali, Tulungagung, Jogja, Tulungagung gitu ya. Dan teman-teman itu sebegitu luar biasanya berkomitmen kita latihan rutin setiap hari Minggu. Dan menjelang kita akan berangkat ini nambah gitu latihannya di hari kerja dan biasanya malam pulang kantor. Itu dibelani juga Mas gitu. Jadi sebegitu luar biasa. Jadi kalau kita yang di Surabaya kayak nggak latihan itu kok malu gitu ya teman-teman. Belum nanti kalau sekarang ini hujan kan gitu ya. Hujan, banjir gitu. Tapi ya teman-teman komit gitu. Ya itu cukup challenging kan karena kita harus datang setelah maghrib, hujan masih deras gitu. Tapi hujan badai dilalui aja ya. Satu lagi Mbak Santi, mungkin yang agak cukup challenging itu karena kita ini besok nyanyi kan tidak hanya lagu-lagu Indonesia. Tapi kita juga menyanyi ada lagu Korea, ada lagu Taiwan juga. Jadi itu cukup challenging karena kita harus berlatih pengucapan ya. Betul, pengucapan jangan sampai salah gitu ya. Karena di negara orang kalau kita bahasa Mandarin tuh agak susah gitu Mas. Jadi kayaknya bacanya sama tapi penekanannya beda, artinya beda gitu ya. Nah itu cukup challenging. Karena besok nanti di Taiwan itu tidak hanya kita yang mewakili dari Indonesia, tapi juga ada dari Korea. Dari paduan suara Korea, jadi ada 3, nanti ada dari Taiwan, dari Indonesia dan dari Korea. Kenapa kami mengambil kesempatan ini? Karena ini juga jembatan juga kita untuk mengenal mungkin lebih keluar ya dengan teman-teman sesama paduan suara mungkin di dalam negeri, bisa juga di luar negeri. Jadi ini untuk mencari network juga, untuk ya kita sudah mulai dikenal gak sih? Boleh loh, boleh sudah lah. Sudah boleh. Boleh Bu Santi. Paling gak muncul gitu kita Betul. ya, suara-suara Indonesia gitu. Baik. Mas Wati, perginya jauh, lama, izinnya lebih susah ini sekarang. Izinnya sudah sounding beberapa bulan yang lalu. Jadi kami cerita ya, jadi sebelum kami berangkat Taiwan itu kami kemarin menghadiri acara TETO. Jadi TETO itu Taipei Economic ya, Tower Office. Seperti ya. kedutaannya. Jadi kedutaannya Taiwan, maksudnya komunitas para pembisnis yang ada di Surabaya. Jadi kami kemarin pas acara hari kemerdekaannya, kebangsaannya sana, kami datang dan kami latihan dalam waktu cepat ya, singkat. Kita hanya 3 minggu. Harus menghafal lagunya berapa kemarin? Menyanyikan 5 lagu dan 3 lagunya lagu Mandarin. Karena gitu kami ya. diundang dan karena kami ngamen, ya mau tidak mau kami harus manut apa yang diundang. Kami tidak bisa milih ya. Nah kalau terkait dengan besok ke Taiwan, saya sudah dicanangkan dari jauh sebelumnya. Difasilitasi sebenarnya sama panitia, keluarga boleh ikut tapi bayar. Nah saya mikir, iya, tidak apa-apa nanti mudah-mudahan saya dapat izin. Tapi insya Allah karena sudah kalah dengan rasa seneng, ya pasti akan saya ini, bismillah. Bismillah, bisanya belum 100% ternyata. Tapi semoga tetap bisa berangkat ya Mas, harus. Jangan sampai nggak full tim berangkatnya tapi nanti ngomong soal keberangkatan juga yang bakal di bulan Desember tanggal berapa Bu? Tanggal 7 kita berangkat. Tanggal 7 ya? Acaranya tanggal 10 Desember di Taiwan. Tanggal 7 berangkat, balik ke Indonesia nanti? Tanggal 12. Tanggal 12. Setelah itu teman-teman SSC ada agenda lagi nggak? Ada, jadi
kegiatan Taiwan ini ternyata tidak hanya satu ini aja, jadi kita tidak hanya diundang oleh mereka, tapi mereka nanti juga akan menyanyi bersama kita di Surabaya pada insya Allah Juni. Bulan Agustus ya? Juni 2026 tahun depan. Jadi kan kita ini acaranya seperti cultural exchange ya Mas. Jadi nanti di tahun depan itu gantian gitu, paduan suara dari Taiwan, dari luar negeri yang lain juga akan datang ke Surabaya. Monggo untuk teman-teman untuk hadir gitu ya nanti pada saat acara tersebut. Ya, pada acara tersebut itu di bulan Juni 2026. Karena kan jarang-jarang juga mungkin kalau selama ini mungkin teman-teman SSI sering lihat SSI, tapi nanti kita juga akan ada dari paduan suara dari luar negeri juga yang akan datang gitu. Nah itu dia ya, berarti cultural exchange juga dilakukan, membuka jalan juga buat pertukaran-pertukaran selanjutnya lagi nanti ya. Mudah-mudahan seperti SSI ya. Tapi kalau buat mereka bertiga saya nggak mau nanya harapan karena pasti wishnya adalah biar bisa lancar semuanya. Amin. Mungkin kalau dari boleh buat Bu Ketua, Bu Sekretaris dan juga Mas Fatih mau bilang terima kasih sama siapa sih dari SSI? Kalau untuk terima kasih SSI yang pertama adalah ini Bu Santi, ya Bugal, kemudian yang sudah mengizinkan saya untuk gabung dengan SSI. Terutama coach juga Mas Bagus ya, karena sudah saya pernah dilatih juga di paduan suara sebelumnya di kantor. Kemudian yang utama adalah istri mengizinkan saya untuk ikut SSI. Itu aja mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Kalau dari Bu Nila mau mengucapkan terima kasih pada siapa Bu Nila? Terima kasih tentu saja yang pertama buat semua teman-teman di SSI, buat semua keluarga di SSI yang selama ini selalu mendukung 100% ya. Jadi kalau tadi ceritanya Bu Irma, ceritanya Pak Sugeng gitu, itu terjadi juga di keluarga saya gitu ya. Suami saya itu Dharma Priyanya Paduan Suara UNER zaman dulu. Jadi kalau kita lomba ke Bandung, beliaunya yang berangkat duluan nyariin akomodasi kayak gitu. Jadi ya sudah terbiasa mensupport, bahkan anak-anak sampai juga mensupport semua. Anak saya yang paling bungsu paduan suara juga. Wah ini terinspirasi gitu. Melihat mamanya ya, luar biasa. Baik, Bu Santi gimana Bu? Mau sampaikan terima kasih untuk siapa Bu? Terima kasih alhamdulillah pertama pada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga semuanya ini bisa berjalan sampai dengan hari ini. Kemudian yang saya syukuri adalah terima kasih kepada senior-senior suara-suara Indonesia yang sebelumnya. Bahkan pada saat kita sampai sekarang ini sudah ada 2 senior, 2 rekan kami itu yang sudah tidak ada. Jadi ini Al-Fatihah untuk almarhumah Mbak Lilis teman kami itu meninggal waktu karena ada tumor paru. Kemudian Ibu Neni, beliau adalah dosen di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Beliau meninggal juga karena CA. Ya, beliau bahkan pada hari-hari terakhir tuh masih ikut namanya konser kami yang konser online waktu itu. Setelah konser online seminggu kemudian beliau kena COVID. Beliau nggak ada. Itu semua itu membekas di kami gitu ya. Jadi ini senior-senior ini benar-benar juga sudah mendirikan Suara Suwarna Indonesia, Mas Budi Sumitro. Dan teman-teman yang pada saat ini juga ada teman-teman suara-suara Indonesia yang membersamai kami semua sampai dengan pada titik hari ini. Baik, boleh tepuk tangan dong kalau begitu ya. Tentunya juga untuk Anda semua yang sudah membantu SSI ya terus mendukung, berikan dukungan. Jadi support system yang luar biasa untuk SSI sampai bisa terus eksis di hari ini dan bakal berangkat di bulan depan untuk menuju ke Taiwan. Tapi saya tadi juga punya beberapa saya mau bacakan sedikit juga untuk tadi beberapa harapan yang sudah sempat Anda berikan juga untuk kawan-kawan SSI. Saya ambil beberapa aja ya, banyak berat ya. Mohon maaf, gak bisa semua saya bacakan tapi saya yakin isi adalah hal-hal baik tentunya untuk SSI ya. Dear SSI, semangat SSI, proud of you all, Om Tante semuanya. Om Tante bener bukan? Om Tante semuanya. Semoga SSI semakin sukses dan jaya. Amin. Semoga semakin jaya mendunia. Amin. Ada love-nya juga di belakang. Om Tante ya. Om Tante. Baik, yang ke berikutnya. Singkat, jelas dan padat kalau yang ini ya. Jaya mendunia SSI. Terima kasih.
Sehat selalu penyanyi SSI, semoga semakin sukses dan berjaya. Semangat untuk berangkatannya. Terima kasih atas semua dukungannya. Semoga harapan-harapan baik dari kita semua ya bisa mengiringi keberangkatan teman-teman SSI menuju ke Taiwan. Selamat lancar saya pulang ke Indonesia lagi nanti ya. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Wati, Kunila terima kasih banyak, Bu Santi juga terima kasih banyak. Lancar seluruhnya dan terima kasih juga untuk Anda semua yang sudah setia ya bersama SSI pastinya. Nanti mereka akan lanjut lagi tetap untuk menghibur Anda. Tapi saya juga harus tutup dulu untuk podcast Lantai 2 pada hari ini. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai akhir ya. Jangan lupa bisa di like, di komen, di subscribe juga. Nanti bisa dilihat ya. Pasti ya di kanal YouTube Suara Surabaya. Kalau begitu saya Bowo juga pamit. Selamat sore, sampai ketemu lagi di episode berikutnya.